Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Yahya, NIM 19301104 dari PGMI 3A. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasi tentang media pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Gimana kabar anak ibu semuanya? Apakah semuanya sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan memimpin doanya. Selesai. Baiklah, kita akan melakukan absensi. Yang pertama, Budi. Apakah Budi hadir? Kedua, Aisyah. Kemana Aisyah? Oh, sakit. Ketiga, Arif. Hadir. Keempat, Maya. Hadir. Baiklah, apakah anak-anak ibu sekalian tahu tentang apa materi hari ini? Materi kita tentang hari ini adalah fotosintesis. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis mengubah karbon dioksida menjadi air dan energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Proses ini terjadi pada daun hijau, yaitu sel mesofil. Pada sel mesofil terdapat kloroplas dan di dalamnya ada grana. Baiklah, untuk lebih jelasnya ibu akan menampilkan video. Sebaiknya anak-anak ibu sekalian melihat video yang akan ibu tayangkan. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid.
Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Baiklah, setelah video tersebut, apakah anak-anak ibu sekalian paham dengan siklus terjadinya fotosintesis? Kalau paham, ibu ingin anak-anak sekalian membuat soal 5 langsung dengan jawabannya. Setelah itu dikumpulkan. Alhamdulillah, dari nilai yang telah ibu periksa, nilai anak-anak ibu cukup memuaskan. Jadi sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan yaitu karbon yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Akar tumbuhan menyerap air dalam tanah kemudian membawanya ke daun. Kemudian oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Sedangkan glukosa didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Itulah yang disebut dengan fotosintesis. Setelah dari pembelajaran tadi, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Sebaiknya anak-anak ibu sekalian melakukan atau mengulang pembelajaran di rumah agar mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Baiklah, kepada ketua dipersilakan untuk menyiapkan kelas dan kita akan mengakhiri pembelajaran berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.